Kasus pembunuhan Brigadir Yosua membuka mata kita bahwa penegak hukum termasuk kepolisian rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pengawasan yang dilakukan tidak menjamin anggota kepolisian steril dari tindak kejahatan. Langkah tegas Kapolri layak diapresiasi karena tidak hanya menetapkan Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka, namun juga memecat puluhan anak buahnya. Tanya itu, hampir 100 anggota kepolisian diperiksa karena dugaan menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan. Akankah kasus pembunuhan Brigadir Yosua jadi momentum Polri untuk evaluasi dan berbenah diri? Inilah Satu Meja The Forum spesial ulang tahun Kompas TV. Siasat Kapolri di pusaran kasus Sambo. Sampai dengan 30 hari ke depan, kita bisa menuntaskan semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik dan juga cluster obstruction of justice. Sudah 2 bulan pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Namun titik terang belumlah menjadi benderang. Meski sudah 5 orang jadi tersangka, namun tetap masih ada keraguan dan skeptisisme publik akibat keterangan saksi yang juga tersangka saling berbantahan. Jalan keadilan masih perlu waktu. Bagaimana langkah Kapolri membuat semuanya terang dan langkahnya ke depan? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Siasat Kapolri di pusaran kasus Sambo. Di studio telah hadir di ujung sebelah kanan adalah Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Malam, Mas Bambang. Malam. Kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Malam, Bang Ahmad Sahroni. Dan di sebelah kiri saya ada Asfinawati, aktivis pro-demokrasi. Ya, sebelum kita memulai diskusi, memulai dialog, kita dengarkan terlebih dahulu hasil wawancara khusus saya eksklusif dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah direkam sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam Mas Budiman. Terima kasih. Udah agak cerah kelihatannya ya. Selalu cerah, Pak. Selalu cerah ya. Udah agak lega, semuanya sudah lebih tertata, lebih teratur ya Pak. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya Pak, banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ dan itu kan kita sampaikan pada saat awal kita melakukan kegiatan fit and proper test di DPR dan saat itu kita berdasarkan hasil survei awal kita di angka 74 sehingga 74%. Ya, 74% sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian juga kita sesuaikan, melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah utamanya, dan kemudian hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat itu kan angka kita sempat naik menjadi 76%, artinya itu pekerjaan yang sangat berat dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah ini bareng-bareng. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa? Sekitar 50
4%. 4, sekian ya dari Mas Burhan, dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi-informasi kejanggalan ya. Apalagi pada saat kemudian meledak dari keluarga almarhum Joshua di Jambi, karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan, dan itu kemudian semakin membesar sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum dan Kabar Eskrim dan Kabik, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi-informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri. Iya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya Saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario-nya FS. Iya. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh Saudara FS bahwa kalau Richard
mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi. Kan begitu. Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan kepada tim. Pada saat itu kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak. Bukan tembak-menembak. Tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu, karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oh, oke. Ya, si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam. Yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya tanya, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar hingga waktu itu kita minta untuk didalami. Jadi memang butuh ini waktu ya, tahap demi tahap ya Pak ya? Memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu. Ya? Tapi, Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk diperang, dibohongin oleh Sambo juga Pak ya? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, saya panggil, saya minta untuk dipanggil. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Oke. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Mengakui semuanya. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Gitu. Mencoba bertahan. Jadi nutupin ya, gitu ya. Tapi ya berkat kerja keras dari tim semuanya, termasuk bagaimana kita berusaha untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya, ya alhamdulillah semuanya kemudian bisa terungkap. Jadi kalau polisi Pak Kapolri sekarang, siapapun yang terlibat dalam kasus Sambo maupun obstruction of justice atau apapun itu akan dibersihkan semua atau gimana? Ya, yang pasti kasus ini kan betul-betul membuat marwah Polri jadi jatuh. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Oke. Ceritakan
buka fakta sebenarnya, tidak ada yang ditutupi. Jadi ya kita lakukan, bahwa kita proses tegas siapapun itu yang terlibat. Kemudian kita pilih mana yang melanggar kode etik, mana yang di bawah tekanan, mana yang sebenarnya kena prank. Tapi kan juga ada aturan-aturan di kita kan yang seharusnya dia mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah atasan kan. Kalau dianggap perintah itu salah kan juga itu ada aturannya. Jadi komitmen kita harus tindak tegas terhadap yang terlibat, karena ini adalah pertaruhan terkait dengan mengembalikan marwah Polri. Penindakan baik melalui sidang kode etik maupun sidang pidana kalau pidananya ada ya Pak. Betul. Prinsipnya Pak Kapolri lebih kepada ingin agar Kapolri betul-betul sesuai dengan visi misi dari Pak Kapolri yang presisi dan kemudian humanis. Yang tidak mau ikut ya silahkan kemudian minggir atau turun dari gerbong. Ikan busuk mulai dari kepala. Ya. Kalau tidak bisa kita perbaiki ya kita potong kepalanya kan begitu. Tapi itu kan tidak cukup. Nggak cukup. Jadi kan sekarang harus kita bahasa kita tidak usah terlalu banyak-banyak. Yang melanggar langsung kita potong, sudah begitu aja. Melanggar potong? Ya. Bapak nggak kasihan gitu banyak anggota polisi yang bakal kena potong dari Pak Kapolri? Justru karena saya sayang terhadap hampir 430.000 anggota Polri dan 30.000 anggota PNS yang selama ini juga saya lihat mereka sudah bekerja mati-matian. Saya lihat di daerah-daerah terpencil itu tapi mereka semangat. Jadi kalau hanya karena beberapa orang kemudian mereka menjadi rusak, ya saya lebih baik potong yang bikin rusak daripada 430.000 ini ya? Kemudian jadi ikut terbawa rusak kan begitu. Sikapnya menjadi lebih tegas, lebih keras. Siapapun yang nggak mau ikut ya minggir aja. Ya pilihannya tinggal mau ikut gerbong atau tidak. Kalau nggak mau ikut gerbong ya keluar kan. Kan gitu aja. Ya, walaupun awalnya saya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu, tapi sayang mengedepankan scientific crime investigasi. Kemudian juga ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi oleh para penyidik pada saat itu, termasuk juga tim sus yang sebenarnya posisinya cukup kuat, tapi juga sempat terganggu dan itu yang akhirnya saat itu kita putuskan untuk yang bersangkutan dimutasikan dan kita ganti dengan pejabat baru, dan saya kira kita melampaui hambatan-hambatan tersebut dan ya hasilnya seperti yang sekarang. Kalau proses perjalanan reformasi kultural di tubuh kepolisian, yang Pak Kapolri juga sudah mencanangkan presisi dan humanis, diawali dengan kasus Sambo, bagaimana ini kemudian akan coba dikoreksi Pak, untuk kembali menirkan atau mengurangi kultur-kultur kekerasan yang ada di tubuh kepolisian? Jadi saya kira 1,5 tahun itu adalah proses yang sangat panjang ya. Bagaimana kita mencoba untuk kemudian memperbaiki Polri sesuai dengan program presisi kita, dengan harapan kita menjadi polisi yang tegas, humanis, kemudian presisi, dan ujungnya kan harapan kita menjadi dekat dengan masyarakat, dan tentunya kalau dekat dan dipercaya, tentunya kita bisa dicintai masyarakat. Ya mau tidak mau kita harus memperkuat program yang sudah ada tersebut. Artinya lebih mendengar, kemudian lebih aspiratif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Pak Kapolri, banyak orang yang kemudian berpikiran ya bahwa kasus Sambo ini bisa mengganggu soliditas di internal kepolisian. Nah, sejauh mana Pak Kapolri take lead gitu, memimpin bahwa Polri ini kemudian siap, solid untuk kemudian memulihkan kepercayaan publik yang cenderung turun dan kemudian akan naik lagi? Menurut saya memang ada yang berasumsi seperti itu, apalagi di saat-saat awal ya. Di saat-saat awal kita melakukan pemeriksaan kan
karena adanya upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya untuk menghalangi kan membuat situasi internal seperti kemudian terpecah. Tapi saya melihat setelah proses hambatan tadi kita bereskan, kita semua solid untuk menuntaskan ini, dan beberapa kali saya sudah memimpin rapat Vikon dengan para Kapolda bahwa justru momentum ini harus membuat kita lebih solid, karena memang tugas kita bagaimana mengembalikan marwah kepolisian, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kita melakukan hal-hal yang kemarin harus kita ubah, kita perbaiki, dan kita tingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, ini juga justru menjadi momentum kita untuk kemudian inilah saatnya untuk kita berbenah dan memperbaiki yang sifatnya pelanggaran seperti tadi saya sampaikan. Ya kalau nggak ada ampun. Kita sudah kasih peringatan di awal-awal, kali ini saya tidak usah perlu pakai peringatan lagi. Begitu ada yang lapor, periksa propam, copot, sudah begitu aja. Tapi yang baik kan tetap harus kita kasih ribet. Masalah narkoba itu juga sudah saya sampaikan, jangan lagi ada yang main-main dengan narkoba, dan itu saya buktikan beberapa orang sudah kita copot, dan kita PTDH. Masalah judi juga, ya ini juga kemudian menjadi isu kan. Ya. Saya minta tidak ada lagi yang main-main dengan judi, bongkar sampai ke atas. Saat ini saya sudah minta ke teman-teman di PPATK untuk menelusuri rekening-rekening yang ada untuk ditarik, untuk dibongkar ke atas. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kita serius, dan segala macam penyakit masyarakat saya minta untuk dibersihkan, dan ini harus berkelanjutan. Oke. Pak Kapolri bicara soal penyakit masyarakat judi, ya. Itu kan juga beredar, Pak Kapolri, yang Pak Kapolri juga di DPR sempat ditanya soal diagram kekaisaran Sambo, konsorsium 303. Itu apa sih Pak sebetulnya yang terjadi seperti itu? Ya, saya melihat bahwa fakta judi itu ada, betul ada kan? Oke. Artinya saya melihat bahwa pemberantasannya masih belum maksimal. Nah, tentunya terkait dengan apakah betul ada konsorsium, saya sudah perintahkan untuk itu diusut tuntas. Memang banyak yang sekarang sedang lari ke luar negeri kan begitu. Lari ke luar negeri. Ya, tapi saya sudah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Tapi paling tidak langkah itu saya tidak ragu-ragu, dan itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap. Tapi terkait dengan adanya konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktian ya. Itu bagian diagram itu memang dikeluarkan, ada yang menyebut dari luar, ada yang menyebut dari dalam. Kalau hasil penyelidikan dari kepolisian, gimana tuh konsorsium 303 itu? Ya pastinya ada yang membuat. Mungkin saja ada informasi dari dalam, tapi juga bisa saja dari luar, pihak luar. Ini yang sedang kami dalami. Bisa juga untuk membusukkan kepolisian di dalam. Ya, yang penting kalau buat saya, bagaimana kemudian anggota betul-betul komit bahwa yang namanya judi online ataupun segala macam perjudian betul-betul bisa diberantas, karena ya buat kita itu juga salah satu yang membuat citra Polri menjadi rusak. Turun. Ya. Kalau persisnya soal propam, Pak, banyak orang menyebutkan propam ini polisinya polisi, kewenangannya begitu penuh, sosoknya kemudian ditakuti. Nah, setelah kasusnya FS, ini propam apakah akan ada redefinisi ulang, propam akan jadi seperti apa atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya propam ini kan sebagai salah satu satker di kita yang tugasnya memang menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan kan begitu. Motonya kan seperti itu. Memang tugas dia adalah untuk menangani masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Mulai dari penyelidikan itu kemudian ditentukan apakah ini masuk dalam ranah etik,
yang bisa diproses oleh etik, atau ini masuk kepada pidana yang bisa diteruskan ke reserse. Sebenarnya sudah ada pemilahannya. Kalau etik, maka dia bisa melanjutkan dari proses penyelidikan menjadi semacam penyidikan. Kemudian terkait dengan proses sidangnya, sebenarnya itu melibatkan satker-satker lain. Jadi tidak propam berdiri sendiri, sehingga hasil keputusan dari sidang komisinya sebenarnya adalah keputusan sidang yang di dalamnya berisi perangkat-perangkat yang tidak hanya propam saja. Oke. Masalahnya kalau kemudian fungsi propam dikecilkan, propam yang seperti ini aja masih banyak pelanggaran, apalagi kalau kemudian dikurangi kekuatannya. Kalau saya pengennya malah dibesarkan lagi kan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih kepada siapa yang menjadi sosok yang mengawaki. Sehingga ini tentunya menjadi catatan Seleksinya ya. evaluasi kami bahwa sistem assessment center terkait dengan penempatan personil di jabatan-jabatan strategis yang tentunya memiliki dampak terhadap organisasi dengan posisinya itu, kita tentu memilih dengan lebih selektif kira-kira seperti itu. Kalau itu Pak, soal itu propam. Kalau ada juga masukan soal pengawasan Pak, pengawasan terhadap proses penyelidikan atau penyidikan, ya seperti dalam kasus Sambo kan kemudian dia dengan kewenangannya bisa memanipulasi meskipun kemudian terungkap. Ini yang mengawasi proses penyelidikan atau penyidikan agar sesuai dengan realnya itu gimana Pak? Ini di dalam keseharian atau? Dalam keseharian. Baik, jadi sebenarnya begini, pada saat kita mulai meningkatkan salah satu program kita, transformasi di bidang pengawasan, kan ada empat transformasi. Kita sebenarnya dari awal sudah melibatkan unsur eksternal untuk bisa ikut mengawasi. Salah satunya kita sudah membuat MOU dengan Kompolnas, sehingga pengaduan dari Kompolnas kemudian bisa masuk ke kita. Kemudian dari Itwasum kan juga sebenarnya melakukan pengawasan. Memang sebenarnya hal-hal tersebut sudah berusaha kita lakukan. Proses penyidikan juga sebenarnya sama, ada yang namanya wasidik, sehingga pada saat mungkin prosesnya tidak benar itu bisa diklarifikasi di wasidik. Namun semua fungsi-fungsi itu memang kemudian yang paling utama adalah yang mengawaki sesuai atau tidak, karena di satker manapun potensi untuk kemudian yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang kan pasti ada, apalagi terhadap masalah-masalah yang menimpa terhadap yang bersangkutan, sehingga tentunya kita membuka ruang pengaduan dari eksternal dan pasti kita respon, karena memang di situ juga yang membuka terang semuanya terhadap peristiwa Sambo. Begitu ada kejanggalan itu kita respon, kemudian kita ikuti, ada masalah-masalah yang kita lihat bahwa ini harus dipotong, kita bersihkan, hambatan itu kita potong, dan semuanya kemudian bisa terbuka. Kalau pekan lalu kan hari ini maksudnya Komnas kan juga mengatakan perlunya pengawasan eksternal ya yang untuk bisa ikut membantu agar penyelidikan atau penyidikan itu sesuai dengan relnya dari apa yang seharusnya. Gimana Pak Kapolri melihat bahwa ada usulan dari Komnas agar ada dibukanya pengawasan yang sifatnya eksternal terhadap kepolisian? Ya memang khusus kasus FS tentunya kita minta semua pihak untuk ikut mengawasi, ya kan, dari proses di kami dan kemudian nanti pindah ke kejaksaan, dan pada saat sidang pasti ini udah otomatis publik juga semuanya ikut mengawasi dan semua pihak ikut mengawasi. Tapi untuk hal-hal yang lain kita kan terbuka selama ini untuk menerima pengaduan dari luar, mereka bisa melakukan pengecekan terkait dengan masalah-masalah yang diadukannya, dan kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, sebenarnya kan kita berikan ruang untuk kemudian itu bisa dilaporkan. Dan mekanisme pengawasan eksternal saya kira tadi sudah saya sampaikan, bisa disampaikan oleh teman-teman yang ada di Kompolnas,
yang ada di Komisi 3 ataupun mungkin teman-teman di Komnas, yang intinya setiap ada informasi terkait dengan keluhan pasti kita tindak lanjuti. Jadi mekanisme itu sebenarnya sudah ada, sudah berjalan. Tinggal bagaimana memperkuat saja. Intinya Polri terbuka untuk adanya kritik, adanya masukan supaya kita bisa jadi lebih baik. Jadi kita juga mencoba untuk mengubah mindset lah ya. Jadi pada saat kita mendapatkan kritik, justru di situ kita harus memberikan ruang kan. Tapi juga ada masukan Pak, banyak anggota-anggota kepolisian di daerah dan keluarganya yang bergaya hidup hedonis, yang memamerkan kekayaan-kekayaannya di media sosial, agak menyakitkan, agak melukai perasaan publik. Bagaimana Pak Kapolri menanggapi keluhan-keluhan publik seperti itu? Sebenarnya terkait dengan gaya hidup yang biasa dalam tanda kutip terkesan hedonis, kita sudah membuat TR ya Pak. Dari Propam sendiri juga sudah membuat TR untuk melarang, dan itu ada sanksinya. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor pasti kita tindak lanjuti. Dan beberapa orang juga sudah banyak kok yang kita proses ya terkait dengan laporan-laporan seperti itu. Cuman mungkin saya tidak publikasikan. Ya. Tapi mungkin ikut-ikutan budaya hedon, budaya narsis di media sosial Pak ya? Ya tentunya media sosial menjadi sarana ataupun media yang positif manakala kita bisa memanfaatkan itu dengan baik kan, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan anggota selama ini. Tapi kan ini juga jadi masalah manakala kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang menurut publik ya itu tidak pantas, dan memang kemudian malah tanpa disadari akan membuat masalah bagi yang bersangkutan. Tapi karena hal-hal seperti itu juga tidak mudah, maka kita sudah berikan sebenarnya sanksi di dalam TR itu, dan memang begitu ada laporan kita dalami, ya kita proses. Ya. Pak Kapolri, kelihatan belakangan banyak sekali anggota-anggota polisi yang karena kebijakan Bapak yang agak ke polisi-polisi yang nyeleneh kan, dari Kapolsek mana, Kapolsek langsung pecat. Itu polisi dari Pak Kapolri? Ya saya kira itu memang komitmen kita dari awal, dan saya kira saat ini untuk menjaga yang menurut saya saya masih banyak kok anggota yang baik, tapi ya itu tadi, kalau kemudian yang nyeleneh gitu nggak kita potong, merusak yang baik, mereka akan turun moralnya. Dan saya lebih memilih mereka tetap bertahan seperti itu, saya potong yang jelek, kan gitu aja. Baik Pak Kapolri, makasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo di satu meja spesial ulang tahun Kompas TV yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Kompas TV. Saya mengharapkan Kompas TV terus bertransformasi dan selalu terdepan dalam praktik jurnalistik modern di tanah air. Sekali lagi selamat ulang tahun Kompas TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, pelanggar KPP ANP mengajukan banding. Komisi Kode Etik Kepolisian memutuskan Kombes Agus Nurpatria diberhentikan tidak dengan hormat. Sebelumnya, 3 tersangka sudah dipecat dengan tidak hormat. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo,
Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Sementara itu, Polri akan memeriksa para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Hasil lie detector Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa mereka jujur. Hasil lie detector Putri Chandrawati belum diungkap oleh polisi, sementara Verdi Sambo akan diperiksa pada Kamis 8 September 2022. Sebelumnya, Kejagung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Kamis 1 September 2022. Alasannya, berkas tersebut belum lengkap. Kami sudah kembalikan perkara tersebut per 1 September 2022. Dan sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan perkara itu untuk dikembalikan kembali kepada penuntut umum. Artinya masih diberikan waktu, ya, untuk undang-undang tidak memberikan batasan waktu kepada penyidik kapan harus dikembalikan kepada penuntut umum. Akan tetapi mereka dibatasi oleh waktu penahanan. Publik berharap keadilan bisa terwujud dalam kasus yang melibatkan hampir 100 polisi ini. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua meninggalkan pekerjaan rumah bagi Polri untuk melakukan bersih-bersih internal guna mewujudkan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bagi yang ingin menyaksikan wawancara lengkap saya dengan Kapolri, silahkan ada di YouTube channel Kompas TV. Saya ke Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Gimana Bang Sahroni lihat tahapan-tahapan yang sedang dilakukan oleh Kapolri untuk menuntaskan kasus Sambo? Yang pertama, kita melihat progresnya sudah rapih dan fokus pada masa sidang yang akan disidangkan para tersangka yang nanti disidangkan. Nah, ini adalah progres yang cukup signifikan yang disajikan oleh masyarakat. Karena selama ini masyarakat memberikan perhatian khusus sampai akhirnya perkara ini terungkap dengan masyarakat memberikan narasi yang berbeda-beda dan sekarang disajikan di publik oleh Pak Kapolri langsung. Tapi gini, tadi dari Kejaksaan Agung mengatakan berkas ini mondar-mandir yang juga sekarang berada di kepolisian belum dikembalikan lagi ke Kejaksaan. Ini sebenarnya hal biasa. Terkadang ada administrasi yang kurang lengkap untuk dilengkapi. Kebanyakan perkara tidak lengkap karena ada hal yang kekurangan. Seperti pada saat tahapan pertama berkas diberikan, minta langsung direkonstruksi. Ini kan untuk pembuktian perkara, jangan sampai nanti pada masa sidang itu ada yang ketinggalan. Ini hal biasa sih. Hal biasa. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan mondar-mandirnya berkas perkara. Tidak perlu. Gimana Bang Sahroni lihat ketika ada 100 atau 90 anggota kepolisian itu, 97 tepatnya itu kemudian ikut terbawa dalam kasus Sambo? Ini menarik karena dalam konteks pusaran yang dinamakan kerajaan kecil ini membuktikan bahwa loyalis yang terkait dengan perkara secara langsung ataupun tidak langsung, ini kan sedang diperiksa lebih detail. Tapi saya juga minta bahwa pokok perkara yang penting adalah bagaimana menyidangkan lebih cepat. Lebih cepat. Agar semua rekonstruksi terbangun perkaranya sampai ke meja hijau. Supaya jangan akhirnya ada kontroversi yang akhirnya ada hal yang berbeda untuk masuk ke dalam proses ini. Ini harus lebih fokus kepada penyelesaian perkara pada tersangka yang sudah diberikan ke kejaksaan. Ini bisa disebut sebagai Sambo and his gang gitu? 97 kepolisian yang terbawa-bawa dalam kasus ini? Kan kalau dilihat kelihatannya mereka secara tidak langsung ada yang kena prank. Ada yang memang loyalis sejati. Itu pada umumnya di lembaga manapun pasti ada. Cuman bagaimana rangkaian apa yang dilakukan oleh tersangka Verdi Sambo ini memutarbalikan agar mereka menyusun skenario
dengan seksama. Nyatanya semua gagal. Semua gagal karena tekanan publik. Bukan karena tekanan publik. Ini membuktikan Kapolri dengan tim khususnya melakukan apa yang harus dilakukan sesuai perintah Presiden untuk membuka secara transparan ke publik. Tapi gimana menjelaskan? Apakah ini betul-betul menunjukkan Sambo itu seorang pati berbintang 2 yang sangat-sangat powerful, sehingga semua yang diucapkan kemudian diikuti oleh anggota-anggotanya, suruh menghilangkan CCTV, kemudian juga dihilangkan, TKP dibersihkan, kemudian betapa powerfulnya? Kenapa yang terjadi? Kan ada hal kita sebagai manusia mendapatkan kekuasaan dan jabatan yang akhirnya terkadang manusia itu lupa. Nah, karena lupa itu dia melakukan segalanya. Dia akan atur si A harus begini, si B harus begini, dan si C harus begini. Nah, karena loyalis, namanya anggota, namanya anak buah, selalu mengedepankan kepentingan pimpinannya agar anak buahnya ikut memerankan juga loyalis sejatinya. Nyatanya ini kan kena prank. Kena prank semua? Kena prank semua. Termasuk Komisi 3 DPR juga? Kalau saya menyatakan dari awal, dari tanggal 11 Juli waktu di ibadah haji, saya udah menekankan untuk praduga tak bersalah, untuk melakukan transparansi dan percepatan agar ini juga terbuka besar terhadap publik. Nah, akhirnya masyarakat juga membantu. Dan lagi membantu adalah Pak Menko Polhukam. Menyampaikan tentang mekanisme atau isu-isu yang terjadi di perkara Verdi Sambo ini. Ini luar biasa. Tapi Bang Saroni, tapi ke wawancara saya dengan Kapolri pun kena prank sebetulnya. Iya. Betapa dijelaskan seorang perwira tinggi berbintang 2 bisa membohongi perwira tinggi pemimpinan kepolisian berbintang 4. Jadi gini, kan namanya misalnya saya punya anak buah. Anak buah itu dalam konteks saya percaya. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Kapolri kepada Kadipropam seyogianya normal. Tapi pada case ini dilakukan dengan upaya dia untuk membohongi pimpinannya. Ini kan langkah yang bodoh sebenarnya. Bintang 2 loh. Tapi kita sangat sayangkan Kapolri memberikan kepercayaan itu, dan Kapolri tanya berkali-kali, apakah Anda terlibat langsung? Selalu dijawab tidak. Dan selalu ada jawaban yang pernah saya dengar, saya kan di rumah saya sendiri. Tidak mungkin saya akan menembak di rumah saya sendiri. Kan saya bisa lakuin itu di luar dengan orang lain. Nah, ini adalah kebohongan yang luar biasa yang harusnya tersangka Verdi Sambo menerima semua tanggung jawab yang telah dia beberkan, dia buat prank kepada semua orang. Tapi pertanyaan juga khususnya kepada Komisi 3. Kenapa kemudian Komisi 3 pada saat awal itu kemudian terkesan diam, ya, dan kemudian begitu agresif ketika berhadapan dengan Kompolnas dan Komnas HAM, tetapi kemudian juga ketika dengan Kapolri penuh dengan puja-puji? Yang pertama, Komisi 3 waktu itu masa reses. Reses nih. Yang kedua, tidak dipungkiri bahwa ini kan internal kepolisian. Yang kita nggak bisa masuk dan tanpa pengetahuan lebih dalam. Akhirnya, diam itu bukan berarti membiarkan. Dia melihat bagaimana Komisi 3 lihat reaksi kepolisian, yaitu Pak Kapolri dan timnya. Akhirnya ini kan makan waktu. Yang tadi Pak Kapolri sampaikan bahwa ada keterlambatan proses. Karena para tersangka ini mengaku pada titik akhir setelah mereka dijadikan tersangka, akhirnya terbuka lebar. Baik. Mas Bambang Rukminto, tadi kalau dari penjelasan Kapolri di depan Komisi 3 dan juga kepada wawancara saya dengan Kapolri, Anda yakin bahwa semua loyalis dari Sambo ini akan bisa dibersihkan dalam tubuh kepolisian? Kalau melihat komitmen Kapolri yang sedemikian rupa, dengan catatan beliaunya akan konsisten melakukannya, ya masyarakat bisa optimis bahwa semuanya itu bisa diselesaikan gitu loh. Hanya problemnya Verdi Sambo sebagai Kadipropam ini bukan serta-merta menjadi Kadipropam. Dia mempunyai proses yang sangat panjang.
dan pengaruhnya juga sangat mengakar sampai ke daerah-daerah. Mengakar. Iya. Kenapa Bagaimana saya katakan mengakar? Sebagai Kadipropam, beliau bisa merekomendasikan seseorang itu bisa masuk sekolah, bisa memiliki karir atau menjabat jabatan yang basah gitu. Itu yang menjadi tarik ulur Verdi Sambo dengan jaringannya seperti itu. Makanya kalau ini dijadikan momentum untuk bersih-bersih internal, mereka ini harus benar-benar dievaluasi ulang. Siapa? Hampir semuanya jaringan-jaringan ini. Siapa yang terlibat? Dievaluasi semuanya. Itu termasuk yang juga sekarang disebut-sebut ada 3 Kapolda yang kemudian di media sosial itu kemudian interaksi, termasuk yang harus kemudian diteliti sejauh mana keterlibatannya. Betul. Kalau Kapolri komitmen untuk membersihkan institusi Polri dan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, secepatnya tentunya semuanya juga harus dibersihkan tanpa ada terkecuali, karena memilah-milah seseorang yang ini terutama yang berada dalam isu terkait dengan ini juga akan memunculkan pertanyaan pertanyaan bagi masyarakat, mengapa ini diperiksa, mengapa yang ini tidak gitu loh. Karena di masyarakat itu seringkali muncul bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengapa kalau yang bintang tidak diperiksa, yang bawah diperiksa, seperti itu. Oke, Mas Bambang kan juga pengamat kepolisian dan cukup dekat dengan kepolisian. Kalau kita kemudian membayangkan persidangan yang akan terjadi, mungkin nggak sebetulnya panggung persidangan nanti akan dimanfaatkan oleh Sambo untuk membuka apa yang sebetulnya telah dilakukannya dalam lembaga kepolisian? Itu mungkin saja terjadi, dan itu adalah resiko untuk bersih-bersih. Memang akan menyakitkan semuanya, tetapi demi Polri di masa depan yang bersih dan berwibawa, itu harus dilakukan. Artinya bahwa Sambo bisa memanfaatkan ruang-ruang pembelaan, ruang-ruang eksepsi dalam persidangan untuk mengungkapkan, katakanlah konsorsium 303 itu seperti apa, termasuk uang itu larinya kemana? Betul, hanya saja begini Mas Budi. Semua itu kan nanti juga akan diperjelas dan juga akan dilihat seberapa jauh keterlibatan para personel itu dalam jaringan tersebut. Memang tidak akan semuanya dilakukan sidang etik misalnya atau diberikan sanksi-sanksi. Tentunya disesuaikan dengan pelanggaran-pelanggarannya. Hanya saja ini adalah momentum untuk bersih-bersih kepolisian. Dan momentum ini harus dimanfaatkan untuk memulai dari nol gitu. Kalau tidak, saya tidak yakin bahwa ke depan tidak akan muncul Sambo-Sambo lagi seperti yang terjadi saat ini bila tidak dibersihkan dengan tuntas. Oke, kalau kita lihat ya sekarang dalam kasus penanganan yang tidak diskriminatif, bagaimana Mas Bambang melihat ketika Putri Chandrawati kemudian mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tersangka-tersangka yang lain? Gimana Anda menjelaskan itu? Ini yang itu sangat menyedihkan sekali ya. Menyedihkan? Kenapa sekali. Karena kalau kemarin di awal masyarakat begitu senang, begitu semangat ketika Sambo ditersangkakan, kemudian dicopot, kepercayaan masyarakat naik kembali kepada kepolisian. Tetapi setelah PC ini ditersangkakan dan tidak ditahan, saya yakin masyarakat juga gundah bagaimana seorang yang sudah ditersangkakan dengan pasal 340, 338, dengan ancaman hukuman yang seberat itu tidak ditahan. Alasan kemanusiaan tentunya tidak bisa mewakili rasa keadilan masyarakat karena tidak semua masyarakat diberikan keistimewaan dengan alasan kemanusiaan seperti Ibu PC. Oke, kembali lagi kepada 3 Kapolda yang sekarang menjadi sorotan publik, ya, bahwa itu terseret atau dibawa-bawa dalam kasusnya Sambo. Ini menurut kajian dari Mas Bambang memang ini bagian dari Sambo Squad atau loyalis Sambo atau gimana? Kita tidak bisa berprasangka buruk ya. Tetap saja kepolisian harus mendalaminya. Tanpa ada pendalaman tentunya kita tidak adil kalau menjustifikasi bahwa mereka itu terlibat seperti itu Mas. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Oke, kembali kepada Putri Chandrawati ya. Tidak ditahan, pasalnya 340, tetapi dia juga kekeh dengan adanya dugaan pelecehan seksual.
Gimana Mas Bambang lihat? Saya rasa kepolisian harus tetap fokus kepada kasus pembunuhannya sendiri ya, karena kasus pelecehan seksual ini memang sumir dan hanya saya melihat bahwa pembuktiannya juga sangat susah dan hanya dari kesaksian-kesaksian saja dan pelakunya pun juga sudah meninggal, makanya kepolisian terutama Barreskrim tetap harus fokus pada upaya penuntasan kasus pembunuhannya sendiri seperti itu. Oke, Mbak Asfinawati ya, saya ingin tanya yang lebih umum ya. Anda kan ahli hukum PC 340, kemudian diperlakukan secara berbeda dengan tersangka lain. Dia tidak ditahan. Gimana Anda lihat? Nah ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena sebetulnya dalam kasus-kasus seperti ini kita mau mengambil posisi dia sudah pasti menjadi pelaku, itu sama salahnya dengan mengatakan dia pasti bukan pelaku. Nah karena itu sebetulnya kalau saya lebih tertarik untuk membicarakan soal penahanan selama ini di Indonesia. Jadi betul ada perbedaan perlakuan, karena selama ini orang itu ditahan oleh kepolisian, belum mendapatkan persetujuan dari berkasnya itu belum diterima oleh kejaksaan ya, kayak tadi begitu ya. Itu ketika penjahat-penjahat kecil itu ditahan, pada akhirnya hakim tidak mungkin ngebebasin lagi. Meskipun buktinya menunjukkan ada pembuatan bukti seperti yang direkayasa alat bukti. Karena dia sudah ditahan. Itu buktinya kenapa? Ada orang ditahan, dituduh makar misalnya, 20 tahun bisa seumur hidup, kenanya 10 bulan. Itu kan nggak masuk akal. Artinya Anda memaklumi kalau PC tidak ditahan? Bukan saya memaklumi dia tidak ditahan. Jadi pada akhirnya kita kalau bicara apapun terkait PC tentang penahanan jadi salah, gitu. Kita harusnya melihat bahwa ada reformasi hukum acara pidana yang menyeluruh, sehingga ketika kita bicara PC kita bukan cuma bicara PC tapi keadilan untuk yang lain. Gitu. Karena kalau kita bicara PC nanti itu kan bertentangan dengan sentimen publik dan akhirnya kita nggak bisa bicara dengan jernih tentang bahwa tersangka tidak selalu harus ditahan. Misalnya ada orang mencuri sepatu gitu ya, atau ya sepatunya mahal juga gitu ya, 5 tahun lah gitu, kemudian dia ditahan. Padahal belum tentu, banyak kasus-kasus rekayasa dibebasin pengadilan, dia sudah ditahan 20 hari, 40 hari, 30 hari di kejaksaan. Udah nggak jadi apa-apa ini manusia. Baik, Asvin, pertanyaan saya gini. 98 kemudian kan ada reformasi kepolisian ya, kemudian ketika kepolisian kemudian dipisahkan dari ABRI dan sekarang berdiri sendiri dan kemudian berkembang sampai kemudian terjadi kasus Sambo. Apakah kemudian reformasi kepolisian yang pernah dibayangkan dulu memang sudah sesuai dengan yang ada sekarang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita lihat terlebih dahulu bagaimana survei terkini yang dilakukan oleh Litbang Kompas soal kasus Sambo dan kepolisian. Ini yang pertama, apakah keadilan dalam penegakan hukum dapat berjalan meski pelaku adalah personel polisi? Ya, 63,3% ya akan ada keadilan, sebaliknya 30% mengatakan tidak akan muncul keadilan, 6,7% nggak tahu. Ya, itu survei tanggal 23 dan 26 Agustus. Lalu kemudian pertanyaannya adalah yakin atau tidak yakin jika kasus kematian Brigadir Yosua dapat diungkap tuntas oleh penegak hukum. 57,9% yakin, ya, yang sangat yakin ada 9,7% dan kemudian yang tidak yakin 26,9%, lalu kemudian yang tidak tahu 2,9%. Lalu citra soal baik atau burukkah citra polisi saat ini? Yang menganggap baik 47,8%, yang sangat baik 3,8%, artinya 50% menganggap baik, ya sebaliknya menganggap buruk adalah 35,2%, 11% menganggap sangat buruk, yang kemudian tidak tahu 2%. Artinya publik terbelah ya untuk menyikapi bagaimana melihat lembaga kepolisian sekarang. Itu survei telah dipublikasikan oleh Harian Kompas pada Senin lalu. Kembali kepada Asfinawati. Asfinawati, kalau
kasus Sambo itu menunjukkan apakah reformasi kepolisian ini sudah sesuai dengan harapan sebetulnya? Sebetulnya reformasi tahun 98 itu cuma memisahkan Polri dari TNI dan itu semacam membebaskan Polri dari tekanan TNI, begitu kan dalam kacamata mereka. Pada waktu itu ya? ABRI ya, ABRI. Nah tapi kalau untuk menjawab itu mari kita lihat sebetulnya apa sih yang terjadi dalam kasus Sambo. Pertama, polisi melakukan kejahatan. Kedua, polisi menghancurkan barang bukti. Ketiga, polisi yang adalah penegak hukum mengarang peristiwa lain dengan bukti-bukti lain. Itu sudah pernah terjadi tahun 86 kasus Dice. Dan juga ada kasus novel. Karena ada setidak-tidaknya ada botol atau gelas untuk mengisi air keras itu yang tidak ada, tidak dimasukkan dalam daftar bukti. Dan juga terdakwanya kan juga polisi melakukan kejahatan. Jadi kalau kita lihat tahun 86 sebelum reformasi, novel itu sesudah reformasi dan sekarang nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Aja reformasi organisasi sudah bisa dipisahkan, tapi perilakunya tetap sama? Betul. Pada akhirnya begitu. Apa yang salah? Saya pikir banyak yang salah. Kalau apa yang salah, saya mau melihat dari yang paling bawah, yaitu 97 orang yang terseret. Mereka kan pelaku, tapi saya melihatnya mereka juga sekaligus korban. Dan mereka ini korban di dalam arti, di dalam institusi sipil bisa ada yang namanya jalur komando. Jalur komando itu ada di Undang-Undang 26 2000 tentang kejahatan HAM yang berat. Seakan-akan yaitu kalau ada orang sipil yang tidak mampu menolak, ada orang sipil yang diajak untuk melakukan kejahatan tapi dia tidak menolak gitu ya, dan dia nggak sampai akan mati, dia ikut bertanggung jawab. Nah, tapi kalau kita periksa satu-satu dari mereka, menurut saya akan menarik sekali ya. Mungkin mereka akan merasa saya dipaksa kok gitu. Meskipun ada loyalis, pasti ada aja polisi-polisi muda yang merasa terpaksa. Dan kalau kita kaitkan, tadi istilahnya Mas Budiman bagus banget tadi, apa geng ya? Geng. Jangan-jangan bukan cuma satu geng. Artinya ada kemungkinan 97 orang lagi menjadi korban yang serupa kalau pimpinan gengnya nyuruh mereka melakukan suatu kejahatan. Nah, dalam hal ini saya mau melihat ada yang kita punya berkontribusi salah. Selama ini kalau ada tindakan, misalnya saya mencatat ada polisi menembak polisi lain di Lombok Timur. Yang di Lampung yang terakhir. Lampung, ada polisi memperkosa mahasiswa di Banjarmasin, itu kan, dan nggak cuma satu, ada lagi polisi memperkosa anak tersangka gitu ya. Kita akan bilang oknum. Padahal saya ketemu banyak polisi anggota Polri yang baik. Tapi mereka yang baik tidak bisa naik pangkat, atau mereka yang baik terpaksa melakukan kejahatan. Artinya orang yang baik ada di sistem yang salah. Jadi kita harus berhenti mengatakan oknum. Kita harus bilang banyak orang yang baik, banyak anggota Polri yang baik, tapi mereka terpenjara dalam sistem yang korup. Sistem yang salah, sistem yang korup, itu sistem yang seperti apa menurut Aswin? Sistem yang kamu kalau nggak nurut atasan, kamu salah ya. Karena saya kan berpraktek juga ya. Banyak gitu debat-debat, ini hukum acara pidananya bukan begini Pak gitu. Kalau mereka pada titik terakhir dan beberapa teman pernah mengalami tidak bisa jawab, dia bilang di sini nggak ada hukum acara pidana, di sini adanya perintah atasan. Jadi mereka sebetulnya juga di perintah atasan juga, nggak punya argumen juga, mereka serba salah, mereka korban juga dalam kacamata saya ya, sedikit banyak mereka korban sistem. Kalau dalam posisi sekarang, sebaiknya gimana? Setelah polisi kemudian dilepaskan dari ABRI, ternyata perilakunya juga masih sama dengan yang dulu dan sejarah seperti berulang, terus penataan reformasi kelembagaannya akan jadi gimana? Menurut saya, kalau ada kasus-kasus massal, saya ingat namanya soal komisi kebenaran gitu ya, artinya harus ada pengakuan sebetulnya dari internal kepolisian dan oke, kita semua pernah melakukan kesalahan tapi kita berkomitmen untuk tidak lagi, dan karena itu menurut saya celakanya di atas Kapolri dan Presiden, di antara Kapolri dengan Presiden celakanya nggak ada apapun, nggak ada kementerian, tidak seperti Menteri Pertahanan gitu ya. Jadi kecelakanya Presiden jadi bertanggung jawab secara langsung atas apa baik buruknya Polri begitu. Nah, dan itu kan terlalu berat ya sebetulnya, tapi celakanya ya begitu. Dan karena itu menurut saya Presiden harus memimpin reformasi Polri ini ya. Presiden memimpin reformasi Polri? Betul, tentu saja bekerja sama dengan Kapolri ya pastinya. Nggak mungkin dia sendiri. Seperti apa yang dibayangkan? Menurut saya yang dibayangkan pertama, ya ini saya mau ngomong aja udah sulit ya, karena susah membayangkannya gitu ya. Pertama harus ada sistem. Pertama rekrutmen itu nggak perlu bayar. Mulai dari awal ya? Dari awal, karena kalau orang udah harus bayar puluhan ratusan juta, dia harus dapat balik dong. Kedua, polisi yang berprestasi, polisi yang jujur lah yang akan naik pangkat, yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Begitu. Dan saya pikir betul itu, kalau ada yang tindakan Kapolri sekarang itu ada yang betul. Kalau melakukan kesalahan dipecat, bukan dipindah. Karena saya pernah ketemu teman-teman di NTT yang protes.
semua pejabat yang nggak baik, polisi yang nggak baik dipindah ke ujung ke NTT. Ya. Kami dapat yang jelek semua dong. Gitu. Kita nggak pernah memikirkan itu kan. Oke, baik. Bang Saroni, jadi langkah kepolisian untuk bersih-bersih dan kemudian mengembalikan polisi seperti yang diharapkan oleh Pak Kapolri presisi, itu koreksi Anda apa? Yang pertama, ini momennya tepat untuk bersih-bersih terkait internal pada saat kasus Ferdy Sambo. Tidak dipungkiri bahwa ada geng atau Faksi lah ya. faksi-faksi di antar lembaga. Pasti ada. Tapi ada faksi yang memang untuk kepentingan lembaganya. Oke. Ada faksi yang memang kepentingannya untuk pribadi. Ada Ada. di kepolisian. Pastilah. Di lembaga manapun ada. Ada. Yang kalau tadi bilang mengatakan oknum. Saya lebih setuju oknum. Kenapa? Karena berlindung di bawah lembaga. Itu. Nah, karena melindungi dalam lembaga itu, Kapolri saat ini adalah memberikan ruang untuk bersih-bersih pada sosok-sosok polisi yang pintar dan hebat. Bagaimana langkahnya? Saya yakin Pak Kapolri sekarang lagi menyikapi hal-hal bersih tersebut. Kan tidak mungkin langsung pada pokok pembersihan yang secara, besok ganti, ini besok ganti. Tidak mungkin. Kapolri ini sangatlah hati-hati untuk menyelaraskan kedamaian di dalam tubuh institusi polisi. Baik, yang menarik juga gini, di tengah kejengkelan publik atau kegeraman publik, gitu kan, banyak juga kemudian polisi-polisi yang kadang-kadang juga seperti tidak sesuai dengan selera publik dengan penampilan yang menampilkan kekayaannya secara demonstratif, gitu kan, di media sosial maupun pada saat jumpa pers. Ini Bang Sahroni lihat gimana? Sebenarnya publiknya yang salah atau merekanya sebenarnya nggak cukup bisa memahami perasaan publik? Jadi gini, ada narasi yang akhirnya tidak bisa disampaikan atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ada narasi. Nah mungkin karena narasi yang tidak sampai kepada masyarakat dicerna dengan baik, akhirnya jadi narasinya jadi ngawur gitu. Gimana? Seolah-olah polisi dalam tindakannya tidak sesuai. Tapi kan kita kalau di lembaga sendiri misalnya, kita kan tahu apa yang mesti kita lakukan. Tapi ada salahnya juga polisi. Ini contoh kayak di Polda Sumut. Terjadi di Polres Langkat misalnya. Ada anggota DPRD yang sedang bekerja dalam porsinya sebagai anggota dewan. Itu disalahartikan. Akhirnya perusahaan melaporkan yang bersangkutan, anggota DPRD, dan akhirnya disalahkan. Dan jadi tersangka malah. Nah ini kan ada oknum-oknum yang kiranya perlu pembersihan. Dibersihkan aja sekalian? Sekalian dibersihin. Mau banyak korbannya nggak ada masalah? Kita lebih bela pada polisi yang 430.000 yang Pak Kapolri sampaikan. Kita harus membuang orang yang puluhan orang, bahkan ratusan orang yang kiranya menjelekkan institusi secara total. Kita sayang sama polisi. Tapi lagi-lagi kepolisian dalam momen ini sampaikan ke publik bahwa polisi hadir untuk berkeadilan dan tegas dalam melaksanakan di institusinya. Baik. Mas Bambang Rukminto, tadi dari penjelasan Kapolri, Propam itu makan kalau bisa dibesarkan. Karena kalau kecil pun kejadiannya seperti ini. Koreksi Anda atau masukan Anda soal divisi Propam yang kemudian polisinya polisi yang menjadi PR-nya polisi ke depan publik, agar Propam itu betul-betul bisa menjalankan perannya dengan cukup baik sebetulnya. Saya mencatat apa yang disampaikan Kapolri tadi itu terkait dengan sosok ya. Siapa yang menjadi Kadif Propam itu harus dilakukan assessment yang lebih detail sehingga dia benar-benar mencari sosok yang mungkin setengah dewa seperti itu. Tapi saya tidak meyakini bahwa manusia ini bisa menjadi setengah dewa gitu. Makanya saya percaya pada sistem gitu. Bagaimana membangun sistem yang lebih baik di internal kepolisian. Di Propam dibesarkan sebesar apapun atau sekecil apapun tanpa ada sistem yang lebih bagus untuk mengkontrol di Propam atau melakukan kontrol secara kelembagaan,
ini akan menjadi ya akan memunculkan Sambo-Sambo lagi. Akan memunculkan Sambo-Sambo lagi. Seperti Jadi refleksi Mas Bambang dalam munculnya kasus Sambo ini karena kelemahan sistem. Kelemahan sistem. Dan kelemahan orang juga sebenarnya. Ya, problem di kepolisian sejak awal dalam reformasi kepolisian yang kita idamkan setelah 98 itu sebenarnya bukan hanya memisahkan Polri dengan TNI saja, tetapi juga membangun kultur yang lebih bagus, reformasi kultural. Kemudian ini sebenarnya sudah menjadi grand design kepolisian, ada reformasi instrumental, kultural, dan kemudian struktural seperti itu. Kultural ya, perilaku ya. Nah sekarang kalau saya minta pandangan Mas Bambang soal bagan yang beredar konsorsium Sambo, konsorsium 303 ya, itu dari mana sih kalau menurut pengamatan Anda itu? Ya bisa dari dalam, bisa dari luar, sama seperti disampaikan Pak Kapolri tadi, seperti kalau itu. Menurut Anda? Kalau menurut saya lebih mana? Lebih mungkin di dalam atau dari luar dengan lebih detail? memungkinkan dari dalam. Karena informasi seperti itu dengan detail seperti itu mesti dari dalam. Artinya apa? Saya melihatnya gini. Ini kita berpositif thinking terhadap kepolisian, bahwa di kepolisian sendiri sebenarnya ada upaya untuk membenahi diri. Banyak sosok-sosok yang memiliki idealisme seperti itu. Tapi mereka tidak diberikan ruang, makanya mereka lebih memilih untuk melontarkan itu pada ruang-ruang publik seperti itu. Ini yang harus menjadi evaluasi, sumbatan-sumbatan seperti itu. Gitu. Beberapa bulan yang lalu kita melihat bahwa ada tagar no viral no justice, kemudian percuma lapor polisi. Ruang-ruang komunikasi antar publik dengan kepolisian itu pun tersumbat. Demikian juga di internal gitu. Makanya harus ada lembaga yang bisa memberikan mengakomodasi keluhan-keluhan baik di internal maupun di eksternal. Karena tanpa ada lembaga yang bisa benar-benar bisa menampung aspirasi internal, ya semuanya akan menjadi percuma gitu loh. Mereka pun juga putus asa. Kalau diagram itu dari dalam dibocorin untuk apa sih? Ya salah satunya untuk bersih-bersih. Oh, niatnya baik. Niatnya baik ya. Meskipun kalau tidak ada baik, mungkin ada faksi-faksi tadi, persaingan antar faksi tadi. Ya. Kalau kita berprasangka negatif seperti itu. Baik. Kalau berprasangka positif, ya itu untuk membersihkan seperti itu. Oke, Asvin. Dulu kan gerakan-gerakan pro demokrasi kan menginginkan reformasi kepolisian ini kemudian dituntaskan ya. Tapi sekarang kan kelihatannya masih tertunda-tunda. Apa yang harus dikerjakan lagi oleh kepolisian dan oleh Presiden Jokowi agar reformasi kepolisian ini benar-benar tuntas? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Asfinawati, apa yang harus dilakukan guna menuntaskan reformasi kepolisian yang sudah 26 tahun ternyata kondisinya masih seperti ini? Saya melihat pasti korupsi ya. Karena sebetulnya KPK kan awalnya didirikan untuk membersihkan korupsi di tubuh penegak hukum. Bahasanya begitu, baru penyelenggara negara. Yang kedua yang paling kunci menurut saya, hukum acara pidana harus diubah sehingga ada pembatasan wewenang dari polisi, dari penyidik. Jadi selama ini kan polisi bisa nahan, tidak ada check and balancesnya dari mana pun. Nggak ada yang kontrol. Paling polisi sendiri atasannya. Begitu juga menentukan tersangka. Sehingga bisa itu banyak kasus saya pernah alami sendiri. Penuntutnya kaget karena buktinya dipalsukan gitu. Jadi harusnya kalau mau ada orang mau dijadikan tersangka, bukan terlanjur dijadikan tersangka, baru nanti dibalikin berkasnya bolak-balik, bukan. Ketika awalnya harus diskusi dulu dengan penuntut, ini masuk akal nggak? Karena polisi nggak pernah datang ke pengadilan. Yang pernah mempertahankan kasus di pengadilan kan cuma penuntut umum, cuma kejaksaan. Jadi mereka nggak tahu sebetulnya betapa sulitnya mempertahankan kasus itu. Nggak punya beban artinya kan kepolisian. Mas Bambang, jadi apa yang harus dievaluasi atau dikoreksi atau direposisi agar polisi betul-betul bisa menjadi polisi yang menjadi pengayom dari publik, dari masyarakat? Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang terkait dengan kepolisian itu memberikan tupoksi kepada kepolisian terkait melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tapi fakta-fakta yang terjadi sekarang sangat jauh sekali. Terus apa yang dikerjakan? Kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol, ini mengakibatkan kasus-kasus ini sering terjadi. Makanya Undang-Undang 2 tahun 2002 itu harus ada revisi ulang dan
kewenangan terkait dengan semuanya harus ada distribusi kewenangan, mulai dari pembahasan anggaran dengan anggaran yang sebegitu besar. Konkretnya seperti apa? Sebaiknya polisi ada di bawah sebuah kementerian. Di bawah kementerian. Kementerian apa yang paling tepat? Soal kementerian apa itu bisa dibahas berikutnya. Kalau kemudian dikembalikan ke zaman dulu, Kementerian Pertahanan dan Keamanan bisa jadi, tetapi tidak berarti bahwa polisi masuk dalam ABRI, karena secara operasional tetap Kapolri tetap di bawah ke Presiden, tetapi terkait dengan perumusan kebijakan, perumusan anggaran itu berada dalam sebuah kementerian, sama seperti TNI. Dan itu pasti akan lebih baik. Setidaknya distribusi kewenangan dan kontrol akan lebih mempermudah Polri untuk lebih profesional. Oke, Bang Saroni. Jadi gimana kalau DPR melihat agar Polri bisa kemudian yang diarahkan oleh Kapolri sebagai independen, bersih, dan kemudian bisa diawasi, apakah saran Mas Bambang di bawah kementerian itu saran yang termasuk yang diadopsi oleh Komisi 3 DPR? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena antara TNI dengan kepolisian itu sangatlah beda. Oke. Kalau di tentara itu ada 3 UO, ada 4 UO yang harus diawasi oleh 1 kementerian. Kalau kepolisian sifatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang laporannya langsung kepada Presiden. Nah, inilah pentingnya kenapa mesti waktu itu zaman reformasi dipisahkan. Karena jangan sampai tumpang tindih. Kalau ada lagi di atasnya kementerian, jadi ngawur. Ini polisi kok diawasi oleh kementerian, tapi pelayanan masyarakat yang sifatnya memang harus diayomi dalam berkeadilan di masyarakat, nggak perlu lagi sebenarnya kementerian. Kita harus Kapolri langsung tanggung jawabnya kepada Presiden. Oke, gitu. Baik Mas Saroni, Mas Bambang Rukminto, dan Asvina Wati. Ya. Saudara, simak wawancara lengkap saya bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam Satu Meja The Forum di YouTube channel Kompas TV. Skandal Sambo adalah sejarah hitam polisi. Selain keadilan harus diberikan, pembenahan total lembaga kepolisian sangat dibutuhkan guna memulihkan citra lembaga kepolisian. Butuh ketegasan, konsistensi, langkah untuk pemulihan citra polisi. Saudara, 11 tahun sudah Kompas TV menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Sebagai wujud syukur serta terima kasih atas kepercayaan Anda, Kompas TV akan menghadirkan perayaan puncak acara pada 9 September 2022, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bertajuk Satu Indonesia. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.